Baik, perkenalkan nama saya Philip Timothy J. Bua dengan NIM 250801045. Nah, di sini saya akan membawakan judul untuk mata kuliah termodinamika, yaitu siklus Carnot dan efisiensi mesin Kalor, dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Muhammad Sontang Sihotang, SSI, MSI. Nah, sini kita masuk ke pendahuluan. Latar belakang. Yang pertama itu, perkembangan teknologi modern tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan energi. Berbagai sektor kehidupan seperti industri, transportasi, pembangkit listrik, dan manufaktur memerlukan energi dalam dengan jumlah yang sangat besar untuk menjalankan aktivitasnya. Nah, mesin kalori ini merupakan perangkat yang bekerja berdasarkan prinsip termodinamika, yaitu mengubah sebagian energi panas menjadi energi mekanik yang sangat berguna. Dengan contohnya yaitu penerapan mesin kalor dapat ditemukan pada mesin kendaraan bermotor, turbin uap, turbin gas, dan berbagai jenis pembangkit listrik lainnya. Nah, meskipun teknologi mesin kalor telah berkembang pesat, terdapat batasan alamiah yang menyebabkan tidak seluruh energi panas dapat diubah menjadi kerja mekanik. Nah, di sini ada juga yang namanya siklus Carnot. Nah, siklus Carnot ini pertama kali diperkenalkan oleh fisikawan Prancis, yaitu Sadi Carnot pada tahun 1824. Nah, siklus ini dianggap sebagai siklus termodinamika ideal karena seluruh prosesnya berlangsung secara reversibel, tanpa adanya kehilangan energi akibat gesekan maupun perpindahan panas yang tidak sempurna. Melalui analisis siklus, Carnot dapat diketahui efisiensi maksimum teoritis yang dapat dicapai oleh suatu mesin kalor yang bekerja antara dua reservoir suhu. Nah, pemahaman mengenai siklus Carnot ini sangat penting dalam bidang fisika dan teknik karena menjadi dasar dalam pengembangan berbagai sistem konversi energi. Selain itu, konsep ini juga membantu para insinyur dalam merancang mesin yang lebih efisien dan juga lebih hemat energi. Kita masuk ke dalam rumus masalahnya. Apa yang dimaksud dengan mesin kalor? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan siklus Carnot? Yang ketiga, bagaimana proses-proses yang terjadi dalam siklus Carnot? Yang keempat, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efisiensi mesin kalor? Dan yang terakhir adalah bagaimana penerapan konsep siklus Carnot dalam kehidupan sehari-hari dan di dunia industri. Nah, di sini ada tujuan penulisan. Yang pertama adalah menjelaskan konsep dasar mesin kalor, menjelaskan teori siklus Carnot. Yang ketiga itu memahami proses-proses yang terjadi dalam siklus Carnot. Dan yang keempat, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi mesin kalor. Nah, di sini ada manfaat penulisan, yaitu menambah pemahaman mengenai termodinamika, mengetahui prinsip kerja mesin kalor. Yang ketiga itu memahami konsep efisiensi energi menjadi referensi, referensi dalam pembelajaran fisika dan teknik. Selanjutnya yaitu membantu memahami kinerja mesin-mesin industri. Dan yang terakhir menjadi dasar pengembangan teknologi energi yang lebih efisien. Nah, kita masuk ke dalam materinya yaitu yang pertama, pengertian termodinamika. Sebelum kita lanjut ke dalam siklus Carnot dan efisiensi mesin kalor, kita harus mengetahui apa sih termodinamika itu. Nah, termodinamika ini adalah merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari hubungannya antara yaitu kalor, energi, kerja, suhu, dan juga sifat-sifat sistemnya. Nah, kata termodinamika ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu therme yang berarti panas dan dinamis yang berarti tenaga atau gaya. Nah, di dalam termodinamika, suatu sistem itu dapat mengalami
perubahan keadaan. Akibat apa? Akibat adanya perpindahan energi dalam bentuk kalor maupun kerja. Selanjutnya itu ada analisis termodinamika digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena fisika dan teknik yang melibatkan konversi energi. Secara umum, sistem termodinamika ini dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Nah, apa sih sistem terbuka itu? Nah, sistem terbuka itu yaitu sistem yang dapat bertukar massa dan energi dengan lingkungannya. Dan yang kedua itu apa sih sistem tertutup? Nah, sistem tertutup itu sistem yang hanya dapat bertukar energi tapi tidak bertukar dengan massa. Yang terakhir itu adalah sistem terisolasi. Sistem terisolasi adalah sistem yang tidak dapat bertukar massa maupun energi dengan lingkungannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam mesin kalor. Nah, apa sih mesin kalor itu? Nah, mesin kalor itu adalah alat yang mengubah energi panas tadi menjadi energi mekanik melalui suatu siklus termodinamika. Komponen utama mesin kalor, yaitu yang pertama adalah reservoir panas, yaitu sumber kalor bersuhu tinggi yang memberikan energi panas kepada mesin. Yang kedua yaitu fluida kerja, yaitu zat yang mengalami perubahan keadaan selama siklusnya berlangsung. Yang ketiga yaitu reservoir dingin. Reservoir dingin ini adalah sebagai tempat pembuangan kalor yang tidak dapat diubah menjadi kerja menjadi kerja. Nah, di dalam mesin kalor ini terdapat beberapa prinsip kerja. Nah, prinsip kerjanya ini yang pertama itu adalah menyerap kalor dari panasnya. Yang kedua itu mengubah sebagian kalor menjadi kerja. Yang ketiga membuang sisa kalor tadi ke reservoir dingin. Dan yang keempat kembali ke keadaan awal. Nah, siklus Carnot. Kita masuk ke dalam siklus Carnot. Siklus Carnot itu merupakan siklus termodinamika ideal yang terdiri atas 4 proses reversible. Siklus ini dirancang untuk menunjukkan efisiensi maksimum yang dapat dicapai oleh mesin kalor. Nah, di sini terdapat beberapa karakteristik dari siklus Carnot. Yang pertama itu siklus Carnot ini dia itu bersifat reversible. Yang kedua itu siklus Carnot ini tidak terdapat gesekan. Yang ketiga tidak ada kehilangan energi dan yang keempat yang terakhir itu adalah bekerja antara dua reservoir suhu. Nah, apa sih proses-proses dalam siklus Carnot? Nah, yang pertama prosesnya itu yaitu ekspansi isotermal, yaitu di mana gas itu menyerap kalor dari reservoir panas pada suhu tetap, itu TH. Yaitu pada proses ini terdapat volume yang bertambah, tekanan yang berkurang, dan suhunya yang tetap. Yang kedua ada proses ekspansi adiabatik. Nah, di sini proses ini yaitu gasnya itu terus mengembang tanpa menerima kalor. Karena apa? Q sama dengan nol Q sama dengan nol Q sama dengan nol. Artinya energi untuk melakukan kerja berasal dari energi dalam gasnya. Akibatnya suhunya itu di dalamnya itu menurun dari TH menjadi TC. Yang ketiga itu adalah proses kompresi isotermal, yaitu gas dikompresi pada suhu tetap atau TC. Selama proses ini yang terjadi adalah kalornya itu dibuang ke reservoir dingin, volumenya itu berkurang dan tekanan meningkat. Yang terakhir yang proses untuk siklus Carnot itu yaitu kompresi adiabatik. Nah, gas dikompresi tanpa adanya pertukaran kalor. Makanya energi yang diberikan pada gas menyebabkan suhu meningkat kembali menjadi TH sehingga sistem kembali ke keadaan awalnya. Nah, kita masuk ke efisiensi mesin kalor dan efisiensi Carnot. Nah, efisiensi kalor adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar energi panas, yaitu atau kalor, yang dapat diubah menjadi energi mekanik ataupun kerja oleh suatu mesin kalor. Karena menurut hukum kedua termodinamika, tidak semua kalor yang dapat diubah itu dapat menjadi kerja. Makanya, selalu ada sebagian kalor yang dibuang ke lingkungan. Oleh sebab itu, efisiensi mesin kalor selalu kurang dari 100%. Di mana efisiensi Carnot itu adalah efisiensi maksimum teoritis yang dapat dicapai oleh suatu mesin kalor yang bekerja antara dua reservoir suhu, yaitu reservoir suhu panas dan reservoir suhu dingin.
Efisiensi ini diperkenalkan oleh Sadi Carnot melalui model ideal yang dikenal sebagai siklus Carnotnya. Nah, efisiensi Carnot. Nah, menunjukkan batas tertinggi sehingga efisiensi yang mungkin dicapai oleh mesin kalor. Tidak ada mesin kalor nyata yang dapat kita miliki, yaitu efisiensinya lebih besar dan efisiensi Carnotnya itu jika bekerja pada dua suhu yang sama. Nah, di sini ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensinya. Yang pertama itu adalah perbedaan suhu reservoir. Semakin besar perbedaan suhunya, ya, maka semakin besar efisiensinya. Yang kedua yang mempengaruhinya adalah gesekan. Gesekan menyebabkan energi terbuang sebagai panas. Yang ketiga itu kualitas material. Nah, material ini tahan panas, memungkinkan suhunya itu dapat beroperasi lebih tinggi. Dan yang keempat itu kehilangan kalor. Perpindahan panas ke lingkungan mengurangi energi yang dapat dimanfaatkan. Yang keempat itu yang terakhir faktor-faktor yang pengaruh efisiensi yaitu desain mesin. Nah, desain yang baik dapat meminimalkan kerugian dari energi tersebut. Nah, di sini ada penerapan siklus Carnot, yaitu konsep Carnot yang digunakan dalam dalam industri. Apa-apa saja, yaitu pembangkit listrik tenaga uap atau yang kita ketahui itu PLTU, yang kedua turbin gas, mesin diesel, mesin bensin, sistem pendingin, pompa kalor, dan industri petrokimia. Nah, penerapan siklus Carnot dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita itu yang pertama itu adalah kulkas, yaitu refrigerator. Yang kedua itu pendingin ruangan, atau yang biasa kita sebut sebagai AC. Yang ketiga yaitu pemanas air atau water heater. Yang keempat adalah kendaraan kita sehari-hari itu kendaraan bermotor. Nah, sampailah kita ke bagian kesimpulan. Berdasarkan beberapa tujuan yang telah ditetapkan tadi, kita dapat memahami bahwa siklus Carnot merupakan siklus termodinamika ideal yang digunakan untuk menentukan efisiensi maksimum mesin kalor. Nah, efisiensi mesin kalor ini dipengaruhi oleh suhu reservoir panas dan juga reservoir dingin, serta berbagai faktor kehilangan energi. Konsep ini menjadi dasar penting dalam pengembangan teknologi mesin dan sistem energi modern yang lebih efisien. Dengan kita mempelajari siklus Carnot dan efisiensi mesin kalori ini, dapat dipahami bahwa peningkatan efisiensi energi merupakan salah satu langkah yang penting dalam mengurangi pemborosan energi dan juga meningkatkan keberlanjutan penggunaan sumber daya energi. Oleh karena itu, pengembangan teknologi yang mampu mendekati efisiensi ideal tetap menjadi tantangan sekaligus tujuan utama dalam bidang rekayasa dan termodinamika modern. Baik, mungkin sekianlah video saya yang dapat saya tampilkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.